Halo Sobat Esensi, selamat datang di Kulik Talk Show. Ya, program ini kita akan bahas seputar persoalan-persoalan yang aktual di tengah kita. Bersama saya Muhammad Nazar. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang agak berat nih, prospek ekonomi Indonesia 2024. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Teguh Dartanto. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi sekali lagi orang yang tepat untuk membahas masalah ekonomi di Indonesia tahun depan. Terima kasih Pak Teguh sudah datang. Ya, makasih Mas. Sehat? Alhamdulillah baik. Langsung ke pertanyaan pertama nih Pak. Jadi 2024 banyak orang yang berpikir, banyak lembaga juga berpikir bahwa ini tahun yang berat. Tahun yang kondisi globalnya itu diliputi oleh ketidakpastian dan sebagainya. Nah, menurut Bapak apa benar kayak gitu? Iya, prospek perekonomian 2024 ini saya mengamini lah apa yang banyak pengamat dan juga dari lembaga internasional terkait dengan prospek ekonomi 2024 ini masih belum cerah atau belum secerah yang kita harapkan gitu. Betul. Karena memang rasa-rasa dan nada-nada itu terasa di kuartal ketiga ya. Triwulan 3 tahun 2023 ini kemarin bahwa perekonomian kita kan tumbuh kurang dari 5% gitu. Ya, 4,93 atau itu kan rasa-rasanya itu masih akan terus berlanjut di tahun 2024. Sebenarnya kelesuan ataupun kekhawatiran tahun 2024 ini banyak beralasan bagi saya. Yang pertama, konflik di internasional seperti Ukraina dan Rusia juga belum selesai. Yang kedua tentang konflik Amerika dan dalam tanda kutip ya konflik datang dengan Cina juga belum ini. Dan ditambah lagi tentang sentimen isu di Palestina. Terus yang sekarang juga ada isu di Red Sea itu, Red Sea itu kan juga itu menambah Laut Merah. Banyak perusahaan yang dari Mars itu kan juga mencoba menghentikan aktivitasnya karena masalah isu keamanan ini kan bisa menghambat arus barang dan arus barang ya antara perdagangan internasional misalnya dengan Asia dengan Eropa. Dulu saat terusan Suez yang ketutup sebentar itu juga mengganggu semuanya kan. Apalagi ini gitu. Menurut saya kalau terusan Suez ketutup kemarin kan kita tahu kapan selesainya. Kalau ini kan nggak tahu kapan berakhirnya. Keamanannya seperti apa. Itu yang pertama di dalam konteks luar negeri ya, di dalam konteks globalnya. Tetapi di dalam negeri juga bagaimanapun pemilu ini di satu sisi memang mendorong aktivitas konsumsi masyarakat karena aktivitas pemilu kampanye. Tetapi di sisi lain bahwa aktivitas pemilu ini juga membuat investor ini khawatir lah, bukan khawatir, wait and see. Paling tidak menunggu kira-kira siapa sih yang ke depan ini yang akan memimpin Indonesia. Tim ekonominya seperti apa? Karena ini penting ya, bukan hanya presidennya siapa atau wakil presiden siapa, tetapi tim ekonomi ini penting. Karena dialah yang akan menjaga, mengawal perekonomian Indonesia ini mau seperti apa, sehingga orang itu akan percaya gitu. Kalau misalnya Menteri Keuangannya orang yang terpercaya kan yakin aman gitu Indonesia gitu kebijakan-kebijakannya. Jadi kalau dikira-kira nih dalam kuartal 1 sampai kuartal 2 misalnya apa yang akan terjadi? Kalau menurut saya di kuartal 1 ini siklus tahunan siklus pemilu itu biasanya memang di kuartal pertama atau triwulan di mana pemilu itu terjadi dan satu triwulan sebelumnya itu biasanya investasi menurun. Betul. Nah, dan ini juga kita bisa menebak kan karena pemilu kita ini panjang. Mau 1 putaran atau 2 putaran tetap ada pilkada November serentak ya. November ya. Kan itu juga ini membuat orang wait and see walaupun mungkin semua orang fokus di nasional ya. Itu kuartal terakhir. Terakhir. Saya rasa sih menurut saya tahun 2024 triwulan 1 triwulan 2 bisa 5% aja sudah alhamdulillah gitu ya. Artinya ya mungkin akan ada di sekitar lah. Tapi mungkin nggak sampai drop lah. Saya nggak yakin. Tapi saya yakin bahwa perekonomian Indonesia ini itu tadi cukup resilient dengan berbagai goncangan karena memang fundamental ekonomi kita plus penduduk Indonesia yang luas ini kan konsumsinya masih bisa menopang resiliensi ekonomi kita. Jadi secara global ada kondisi seperti itu, sebenarnya secara dalam negeri juga ada kondisi. Ada lagi nggak kira-kira yang akan kita hadapi tantangannya selain soal politik,
dan soal investor ya kita sebenarnya berharap apa yang terjadi di Amerika ya sebagai negara besar, kita berharap sebenarnya Amerika kalau bisa menurunkan suku bunganya, karena kan inflasinya juga relatif sudah stabil. Kalau misalnya Amerika bisa menurunkan suku bunganya pelan-pelan, pasti itu akan direspon oleh pemerintah kita atau Bank Indonesia juga menurunkan suku bunganya. Kalau itu bisa terjadi, mungkin ini bisa menjadi harapan lah sebenarnya bagi perekonomian untuk Indonesia. Bergerak, iya, untuk bergerak. Kita itu sekarang 6% kalau. Iya, Bank Indonesia rujukan itu kan ya. Baik. Terus kemudian kalau tadi pemerintah, dari sisi pemerintah, kalau swasta gimana? Kira-kira akan dihadapi oleh swasta di tahun depan? Iya, swasta ini pastilah sangat-sangat tergantung kan, pasti swasta ini kan apa ya, mencoba menunggu pasti ya. Itu pasti menunggu. Kalau investasi pemerintah kan bisa jalan terus kan. Tapi swasta ini yang tadi kekhawatiran saya itu, swasta ini sangat-sangat menunggu. Satu, menunggu siapa yang akan jadi presiden, wakil presiden. Yang kedua adalah sangat berharap pemilu ini berjalan dengan lancar. Baik. Tidak ada kerusuhan, tidak ada apapun. Karena pengalaman kita demokrasi kita 2024, 2009, 2014, 2019 kita bisa relatively bisa aman lah menjalani proses demokrasi ini. Ini jangan sampai di tahun 2024 ini demokrasi kita ternoda dengan hal-hal seperti misalnya kerusuhan atau apapun gitu. Kalau itu terjadi itu sangat-sangat membahayakan perekonomian gitu. Kepercayaan investor turun dan sebagainya. Pak, jadi satu isu lagi soal ini, perubahan iklim sebenarnya. Indonesia kan sebenarnya dalam posisi yang sebetulnya ada peluang dari perubahan iklim, ada carbon trading dan sebagainya. Nah, ada di tahun 2004 itu kira-kira sudah mulai bisa nggak direalisasikan peluang-peluang itu? Ya, ini kan isu tentang carbon trading, isu tentang ya dalam tanda kutip pembangunan berkelanjutan ini menjadi concern semuanya ya. Saya rasa di tahun 2024 ini masih menunggu lah siapa presiden berikutnya. Pasti yang walaupun ini akan tetap dijalankan ya, tetapi menurut saya gaspolnya itu ibaratnya nanti presiden baru inilah presiden baru itu akan gaspol terhadap isu-isu tentang perubahan iklim, bagaimana pasar karbon, kan pasar karbon baru diluncurkan juga kan. Mungkin nanti di beningnya dan perluasannya ini kita berharap the next pemerintah ini benar-benar ada realisasi dan gaspolnya lah ibaratnya. Kalau kemudian tantangan global, terus tantangan dalam negeri, nah masyarakat sendiri gimana nih? Yang harus dilakukan masyarakat, apakah harus irit atau gimana nih? Ya sebenarnya sih masyarakat ini sangat-sangat tergantung ya. Pastilah masyarakat ini dalam arti konsumsi atau apapun itu sangat tergantung dari aktivitas ekonomi. Gitu, masyarakat di saat ini ya juga terasa ya, apalagi yang saya banyak ngobrol dengan pengusaha UMKM gitu. Kok rasanya lesu ya gitu. Masyarakat apakah memang juga, masyarakat saya yakin ya saling menunggu juga. Ketika mau misalnya investasi, beli rumah, beli apapun, ini masih menunggu. Nanti wah tahu-tahu ada perubahan yang mendadak atau apa. Ini yang mungkin yang perlu didorong oleh pemerintah dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita akan baik-baik aja dalam tanda kutip, jangan terlalu khawatir. Karena kan juga kemarin indeks kepercayaan konsumen itu sedikit turun ya di Bank Indonesia, walaupun angkanya masih 120 sekian lah. Tapi menurut saya masyarakat ya hati-hati perlu, tapi terlalu hati-hati juga nggak baik juga gitu loh. Jadi belanja ya belanja aja gitu lah kira-kira. Ya belanja aja, cuman tapi ya jangan terlalu ngirit. Ya untuk kondisi saat ini kita berharap masyarakat juga tetap mau belanja ya. Tapi kan isunya apa yang bisa dibelanjakan. Nah, ini menjadi PR lah itunya pemerintah sendiri bagaimana khususnya masyarakat menengah bawah ini punya dana untuk belanja lah. Jadi kemudian soal ini Pak, pengangguran dan lapangan pekerjaan. Pengangguran kan cukup tinggi ya sekarang belakangan ini. Terus kemudian investasi swasta, kemudian menurut Bapak kelihatannya akan wait and see dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana kondisi pasar tenaga kerja kita besok nih? Ya, artinya memang kalau angka pengangguran sebenarnya Indonesia ini sebenarnya jujur aja nggak tinggi-tinggi amat. Maksudnya dalam konteks ini ya pengangguran atau nggak pengangguran, tapi isunya adalah pekerjaan berkualitas atau enggak. Ya kan, kerja aja tapi hasilnya nggak banyak, artinya gajinya nggak banyak juga. Berkualitas itu maksudnya upah ya? Ya upah berkualitas, terus jaminan sosialnya ada, dan pekerjaannya ini full time bukan part time.
Artinya dalam konteks saat ini memang kita berharap pemerintah ini ibaratnya di awal tahun, ya triwulan pertama ini ibaratnya gaspol lah. Dengan berbagai program-program, karena kan swasta lagi saling menunggu, yang bisa diharapkan lagi pemerintah lah. Ini artinya mungkin dengan program-program, biasanya kan awal tahun ini realisasi anggaran itu sangat-sangat rendah ya. Masih pelan-pelan, tapi mungkin bisa langsung geber lah ibaratnya. Masih meeting itu biasanya. Iya. Masih meeting persiapan program dulu gitu. Nah, kalau begitu kira-kira yang harus diteruskan tuh misalnya prakerja itu bisa nggak diteruskan untuk Iya, menurut saya prakerja itu bisa didorong lebih udah bisa digaspol. Tapi yang kedua adalah bagaimana dari prakerja ini menjadi kerja. Nah, itu artinya ada penyaluran ataupun transisi setelah lulus prakerja mau kemana. Ini yang harus di bridging. Selama ini masih bebas saja mereka yang ikut prakerja kesana kemari dalam tanda kutip mencari sendiri. Ini kalau misalnya ada link dengan match prakerja dengan industri, prakerja dengan dunia usaha, ini akan menarik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu tentang bansos. Bantuan sosial ini suka nggak suka ya. Ini adalah suatu program yang memang menjadi pendorong konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Itu satu. Yang kedua memang itu memberikan bantalan lah bagi masyarakat bawah agar tidak jatuh miskin. Sehingga kalau saya selalu ngomong bansos ini nggak dihilangkan, tetapi malah dinaikkan jumlahnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu didorong adalah menurut penelitian saya adalah kelas menengah ini harus ada perlindungan yang lain. Karena selama ini kelas menengah dalam tanda kutip orang yang nggak miskin tapi juga kerjanya adalah informal. Artinya informal itu ya bukan dengan ikatan kerja yang punya jaminan sosial macam-macam. Ini job security-nya rendah ini harus dipikirkan. Karena kita harus mendorong yang kita sebut kerja keras tanpa cemas. Iya kan? Misalnya mau usaha UMKM atau apapun, usaha jualan gitu. Tahu-tahu misalnya ada kecelakaan kerja. Ada misalnya tahu-tahu ya kita nggak berharap terus ada meninggal misalnya. Itu kan kasihan kan anak keluarganya. Kalau misalnya ada proteksi, taruhlah mungkin saya itu selalu mendorong pemerintah itu harus memikirkan yang namanya perlindungan sosial untuk pekerja rentan. Artinya mungkin ojek online, driver online, usaha-usaha kecil yang di marketplace. Itu yang kita sebut namanya perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Iya, karena sakit itu bikin miskin. Atau mungkin tahu-tahu kecelakaan kerja kan nggak bisa kerja gitu kan. Inilah yang harus dipikirkan pemerintah bahwa dari sisi angka itu nggak mahal kok. Sangat-sangat nggak mahal. Tapi inilah yang harus dipikirkan pemerintah, nggak hanya memikirkan yang miskin aja, tetapi yang kelas pekerja rentan dan kelas menengah inilah yang perlu dipikirkan juga. Bagaimana melindungi mereka agar mereka bisa kerja keras tanpa cemas. Jadi semua lapisan masyarakat itu harus ada proteksi. Lapisan bawah ada bumpernya bansos. Ada bansos. Kemudian lapisan tengah ini harus diinisiasi yang baru. Atas perlu nggak kira-kira? Yang atas kan sebenarnya rata-rata udah kerja formal, sehingga perlindungan sosialnya sudah dapat, jaminan kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, udah dapat semua, kesehatan sudah dapat. Inilah yang mungkin perlu PR ya pemerintahan ke depan. Yang harus dipikirkan adalah perlindungan yang menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat. Menjangkau semua masyarakat. BPJS Kesehatan, kan ada PBI sebenarnya. Iya, PBI itu kan hampir 100 sekian juta ya, 100 juta lebih lah total semuanya. Tetapi kan sekarang adalah pekerja sektor informal ini kan yang membayar sendiri. Ini kan kadang bayar, kadang enggak. Iya, kadang-kadang itu Pak, kadang-kadang 3 bulan enggak bayar. Enggak, ketika mau pakai enggak bisa gitu kan. Itu yang bikin pusing juga kadang-kadang. Banyak keluhan, saya mendengar keluhan ya soal itu ya. Pas mau pakai BPJS, kemudian itu harus bayar 4 bulan. Kan itu berat gitu lah kira-kira gitu. Terus kemudian Mbak, ini soal lagi pemilu nih. Kira-kira ada efek nggak sih sebetulnya? Karena ada prediksi yang mengatakan bahwa pemilu itu memang akan menyumbang 0, berapa sekian ya pertumbuhan ekonomi kita. Saya termasuk orang yang cukup intens ya mengikuti isu dampak ekonomi pemilu dari 2009, 2004 malah, 2009, 2014, 2019. Kita mengikuti, memang pemilu ini dampaknya luar biasa.
untuk aktivitas perekonomian, aktivitas konsumsi ya. Betul. Bukan investasinya. Investasi kan yang perusahaan besar, tapi ini aktivitas konsumsi. Masyarakat itu cukup tinggi sekali karena dana yang dikeluarkan oleh caleg besar sekali. Iya. Ini yang selalu saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari ya dengan kondisi global yang nggak menentu ini masih dalam tanda kutip untung masih ada pemilu gitu loh. Ada bemper pemilu. Ada bemper pemilu yang caleg-caleg ataupun capres ataupun nanti pilkada itu kan banyak pengeluaran untuk pengeluaran misalnya rapatnya tim pemenangan itu kan harus ada nyamikannya resource, UMKM itu kan artinya, dan juga mungkin mobilisasi massa kampanye terbuka itu kan pastilah ada tukang sablon gitu ya, tukang sablon. Cuman sekarang kan agak bergeser ya. Kalau dulu kan kampanye terbuka, nyetak baliho macam-macam. Sekarang kan masuknya ke ranah digital. Ini agak berbeda mungkin impact-nya. Agak berbeda. Tapi bagaimana sebetulnya mengelola? Jadi setelah pemilu kan ada tahapnya ya, ada periodenya. Terus kemudian setelah pemilu itu biasanya nanti memang setelah pemilu itu kan kita tahu siapa yang akan menjadi tim ekonomi. Dan ini selalu investor tuh selalu firm kalau mereka tahu siapa yang menang dan bisa menerka-nerka siapa tim ekonominya. Gaspol. Swasta pasti gaspol. Itu selalu polanya nanti setelah pemilu itu biasanya investasi naik. Itu udah pola seperti itu sudah, ya siklus itu polanya seperti itu. Baik Pak Teguh, kira-kira kayak gitu obrolan kita ya. Menarik sekali. Sebenarnya banyak hal yang akan kita bahas, tapi kesempatan ke depan kira-kira kita akan ngobrol lagi dengan Pak Teguh. Baik, terima kasih telah menyaksikan obrolan kita di talk show Kulik Talk Show ini. Terima kasih Pak Teguh. Jangan lupa rekan-rekan semua untuk like dan subscribe semua sosial media Esensi TV. Bye.